Sua. Hai. Di bawah aksi telapak tangan Kingdong, sepotong puing batu dengan cepat dijatuhkan dan dari waktu ke waktu, satu demi satu spesies roh juga dipilih olehnya dengan terampil dan ditempatkan di sisi piring batu giok. Itu hanya usaha sesaat. Spirit kristal bintang terbang telah berkurang hampir setengahnya. Namun, kecuali sekelompok roh biasa, tidak ada fenomena alam yang muncul. Menurut pendapatku, dua kristal roh meteor ini juga sia-sia. Tidak, dua gadis kecil yang tidak mengerti apa-apa, bisa mengucapkan bunga di mulut mereka, dan hanya orang-orang ini yang akan percaya. Beli saja pelajaran. Melihat ini, beberapa penonton di sekitar mau tidak mau juga menggelengkan kepala, berkata dengan ringan sambil tersenyum. Setelah mendengar komentar tersebut, wajah cantik kedua pelayan cantik itu sedikit canggung. Mereka hanya ingin menghibur Qin Yichen dengan baik, dan mereka benar-benar tidak bermaksud menangkap keluhan. Tetapi sekarang tampaknya mereka telah menjadi pendosa di mata orang lain. Kedua pelayan itu menggenggam tangan kecil mereka, dan cahaya di sudut mata mereka dari waktu ke waktu memandang ke arah Qin Yichen. Namun, yang mengejutkan mereka, yang terakhir masih hambar, seolah-olah mereka tidak peduli sama sekali. Apa? Pada saat ini, Kingdom menghela nafas ringan, dan gerakannya terhenti sejenak. Segera, gerakannya juga menjadi hati-hati. Kemudian, kilau cemerlang terungkap dari sudut spirit kristal bintang terbang. Apakah itu keluar? Tanda seru. Melihat warna bisnis, kerumunan orang di sela-sela sedikit terpana, warna lelucon di wajah langsung mengeras, dan garis pandang adalah isyarat memandang Kingdom dengan sentuhan kaget. Segera, sepotong roh kristal seukuran kepalan tangan digali oleh Kingdom dengan hati-hati. Dengan munculnya spirit kristal ini, ruang ini tiba-tiba dipenuhi dengan warna yang lembut. Spesies mutan atribut air. Melihat spesies roh, seluruh area Flying Star Spirit Crystal menjadi sunyi senyap, dan mata para penonton di lingkaran itu dipenuhi dengan rasa takjub. Bukan begitu. Dari dua kristal roh utusan las kecil, Anda dapat membuka roh mutan? Tanda seru. Roh mutan ini bernilai setidaknya 20.000 cairan spiritual. Keberuntungan itu terlalu menantang surga. Dengan berkembangnya spesies roh mutan, setelah hening sejenak, jalan keajaiban terdengar. Melihat hal tersebut, hati kedua pelayan pun menghela nafas lega. Setidaknya tidak ada yang akan menuduh mereka lagi. Melanjutkan, melihat spesies roh mutan, Qin Yichen juga sedikit tersenyum, dan tersenyum pada Kingdom. Sua. Hai. Segera, setengah dari spirit kristal bintang terbang dan yang terakhir juga berubah menjadi seikat bubuk, tidak sama sekali, lalu membuka sesuatu yang menantang surga. Namun, hanya spesies roh mutan yang telah membuat Qin Yichen untung besar. Terima kasih banyak, King sudah tua. Qin Yichen menertawakan Kingdom dan mendorong puluhan roh kelas atas menyingkir sebelum Kingdom. Kemudian, dia juga menunjuk ke sekelompok roh dan memperkenalkan dua bintang kepadanya. Kristal roh pembantu itu tersenyum. Terima kasih kalian berdua. Itu untukmu. Banyak terima kasih Tuan Muda Qin. Mendengar ini, ada kejutan di wajah kedua pelayan itu. Meskipun ini adalah roh biasa, mereka telah ditumpuk menjadi sebuah bukit. Bagi mereka, itu juga merupakan kekayaan yang banyak. Tuan Qin benar-benar kurang beruntung. Sangat atmosfer. Tidak heran kedua pelayan ini akan merekomendasikan dia begitu seksi. Kedua gadis kecil itu juga bintang keberuntungan. Melihat penampilan Qin Yichen, terdengar suara keheranan di sekelilingnya. Kristal roh meteor di sini telah disaring dan dapat menggunakan teknik pompa untuk mengembangkan roh mutan. Itu benar-benar sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan menentang surga. Kerja bagus. Tunggu 10.000 Spirit Mushroom Award. Pada saat ini, Qin Yichen juga menyentuh hewan kecil yang tergeletak di lengan Yaoxi, kata transmisi suara. Mendengar ini, yang terakhir meratakan mulutnya dan melihat ke arah spesies roh mutan dengan sengaja atau tidak sengaja, seolah-olah dia memberitahu Qin Yichen bahwa dia ingin memakan benda ini lebih dari 10.000 jamur roh. Namun, untuk matanya, Qin Yichen menoleh seolah-olah dia tidak melihatnya. Tuan Muda Qin, apakah Anda masih perlu melihat batu itu? Kingdom juga sedikit tersenyum pada Qin Yichen dan bertanya. Yo, ini bukan juara kita, Qin Fesiang Master. Saat Qin Yichen hendak menggelengkan kepalanya dan hendak menutup tangannya, sebuah tawa terdengar tiba-tiba. Ketika saya mendengar suara ini, wajah banyak orang sedikit terpaku. Mata mereka sedikit bercanda melihat ke sumber suara. Berani menyebutnya Qin Yichen. Apakah menurut Anda hidup Anda terlalu nyaman? Namun, ketika mata mereka tertuju pada siluet orang yang datang perlahan, mereka tidak bisa tidak melihatnya, dan dengan cepat memberi jalan ke sebuah lorong. Di ujung lorong, seorang pria parubaya yang terlihat seperti berusia 40 tahun, berjalan perlahan menuju sisi ini. Di belakangnya, Yowen dan beberapa master pemurnian pil muda diam-diam mengikuti. Itu adalah patriark dari keluarga tetua Yao, Yao Yang. Dia telah lama menjadi guru spiritual, dan kekuatan roh telah menembus Ordo Suci. Kenapa dia datang ke sini? Apakah dia tahu bahwa Tuan Muda Qin ada di sini untuk membalas obatnya? Tampak seperti ini. Sepertinya seperti ini. Saat pria parubaya itu berjalan perlahan,
jalur suara yang sangat rendah juga terdengar pelan. Kontradiksi antara Qin Yichen dan obat-obatan bukanlah rahasia di Dancheng. Sebelum konferensi farmakope dimuntahkan oleh yang terakhir. Dan pada putaran keempat konferensi farmakope, yang terakhir langsung disingkirkan. Selain itu, banyak berita kecil juga mengatakan bahwa dalang rahasia yang membawa pulang keluarga tetua Yao Zong adalah tetua Yao Jing. Oleh karena itu, ketika melihat Yao yang datang langsung ke Qin Yichen, para penonton di sekitar mau tidak mau mundur. Pergi, Qin Yichen hanya melirik sekilas ke pusat pengobatan yang datang kepadanya. Tetapi dia sama sekali tidak ingin mengabaikan arti dari yang terakhir. Tetapi mengambil tangan batu giok Yaoxi dan berkata dengan lembut. Tuan Muda Qin, bertemu untuk pertama kalinya. Apakah Anda tidak memiliki rak besar? Namun, saat Qin Yichen hendak pergi, Yao Yang melangkah di depannya, dan suara tawa terdengar pelan. Apa? Anda ingin menahan saya secara paksa? Alis Qin Yichen sedikit mengernyit, dan beberapa suara tidak menyenangkan juga terdengar pelan. Haha, Tuan Muda Qin, jangan salah paham. Kamu adalah menantu Yao Sun, bagaimana aku bisa begitu kasar? Mendengar ini, Yao Yang tertawa terbahak-bahak, tapi di kaki tidak ada artinya melepaskannya. Di belakangnya, Yowen memandang Qin Yichen dengan dingin, tapi sepertinya dia terlalu takut pada yang terakhir, dan dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Apa yang kamu inginkan? Alis Qin Yichen sedikit mengernyit, bertanya dengan dingin. Tidak ada, saya hanya ingin melihat apakah juara farmakope itu beberapa pound dan hanya beberapa pound. Yao Yang dicemooh, tapi dia tidak memiliki sedikit pun rasa hormat di wajahnya, bahkan dengan senyum lucu di sudut mulutnya.